Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai selama 30 menit. Untuk yang ikut dzikir nafas ya, untuk Govin silahkan, ada sensasi-sensasi apa saja tadi dari dzikir nafas. Silahkan untuk Govin diurai dari awal sampai akhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal meditasi langsung naik ke atas. Ya. Saya merasakan kayak ada gumpalan bulat kayak gitu tuh, Jang. Oh iya, kayak spiral gitu ya. Kayak spiral tuh. Setelah itu menikmati kayak airnya gua masuk ya. Iya, Ya, terus kayak diputer-puter kayak gitu tuh, Jang. Pertamanya ya. Pertamanya. Setelah itu begitu dikeluarin kayak berasa lebur kayak gitu, kayak timah-timah panas nyatu, atau kayak gitu ya. Kayak gitu tuh, Jang. Tadi awas tuh ada kalimat muter-muter juga, itu ada simbol juga di situ. Terus nah setelah itu jadi kayak pepohonan yang besar. Apa namanya, keluar dedaunan kayak gitu tuh, jadi pohon besar. Pohon besarnya tuh ya. Iya. Pohon yang besar dan rindang itu. Iya. Terus nah, setelah itu mungkin karena saking lamanya pohon besar tersebut, jadilah batu. Iya. Jadi batu. Iya. Oke, terus Setelah menjadi batu, batunya tuh pecah, Jang. iya. Nah begitu pecah, kayak merasa ada itu apa namanya? Batunya pecah ya. Batunya tuh pecah. Batu besarnya itu ya. Batu besarnya tuh pecah. Oke. Nah setelah pecah, akhirnya melihat kayak ada orang kakek-kakek pakai jubah putih. Iya. Di bawah jalan-jalan, keliling di atas. Nah setelah keliling, merasa kayak keluar itu apa namanya, air tuh, Jang. Iya. Setelah Jadi, jalan-jalan iya, tuh kayak ada air. Jadi di bawahnya tuh keluar air banyak. Apa namanya? Airnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah tuh. Iya. Nah setelah itu melihat ke bawah, banyak kayak bunga-bunga pepohonan tuh. Iya. Tumbuh berkembang kayak gitu tuh. Tumbuh ya, keindahan. Iya, gitu. keindahan. Iya. Bunganya Udah? juga indah-indah, Jang. Udah sampai selesai. Sampai selesai. Iya. Itu kalau dirangkai menjadi kalimat ya, itu perjalanan kamu. Artinya perjalanan kamu sampai menemukan spiritual ya, itu perjalanannya seperti itu. Iya. Nih, pertama ya, muter-muter yang kayak spiral tuh. Muter ya, muter terus. Artinya ya, untuk mencari Tuhan ya, itu kan dibutuhkan perjalanan. Nah, perputaran itu, muter tadi tuh, Vin, seperti kamu juga sama. Artinya mencari orang yang bener nih di mana, orang yang soleh itu di mana, ya. Jadi muter-muter itu di situ simbol pencarian. Ya kalimat kerennya mah pencarian untuk menemukan guru ruhani, guru pembimbing ruhani atau guru mursyid. Nah, di perputaran itu, di muter-muter itu, ya di kamu juga sendiri mungkin banyak waktu yang habis di situ untuk mencari Tuhan. Sudah seperti itu, kamu keluar ya dari lorong itu, melebur, ya kan? Iya, melebur. Nah, setelah melebur, kamu melihat pohon yang rindang, pohon besar dan rindang, ya kan? Iya. Nah, sesudah kamu melihat pohon besar dan rindang, klik ya. Kamu melihat batu besar. Iya, melihat batu. Iya kan? Dah. Setelah kamu melihat batu besar, batu kan keras ya. Keras batu kan. Nah, artinya begini. Kerasnya batu itu, Govin, sama dengan kerasnya hati kita. Dulu
tuh ya, karena kita punya pengetahuan dari sumber ini, punya pengetahuan dari sumber ini, punya pengetahuan dari sumber ini, dan kamu bertahan di situ dengan pengetahuan pencarian yang dari awal ini. Ya, nah di batu yang keras itu kamu berpikir, wah, ngambil ini, ngelihat panduan ini seperti ini, ngelihat panduan ini seperti ini, panduan seperti ini. Ayo di batu itu, artinya pengetahuan kamu itu yang dari sini, yang dari sini, yang dari sini, hingga ya batu itu kan pecah simbolnya ya. Simbol pecah. Nah, batu pecah itu ya ada simbol kamu menemukan ya siapa saja orangnya, mau orang soleh dari mana, mau orang soleh dari mana, mau orang soleh dari mana, ya itu terserah. Tapi ketika batu itu pecah ya, mengisyaratkan bahwa kamu ya bertemu dengan orang yang sangat luar biasa pengetahuannya, mampu mengurai apapun setiap pertanyaan kamu dan masuk ngeklik. Seberat apapun pertanyaan ya yang kamu ajukan, karena kamu adalah pencari ya, kamu bertemu dengan orang itu dan oleh orang itu dijelaskan dengan simpel dan mudah. Hingga simbolnya pecah kan, tak gitu kan. Oh tuh artinya oh keren gitu ya. Udah seperti itu, baru ada orang tua yang muncul. Artinya apa? Kamu sudah mulai dibimbing dengan pengetahuan yang baru setelah batu itu pecah. Ya kan? Nah, dibimbing, jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu di ketinggian ya, artinya yang alamnya luas, tanpa batas, kamu berjalan. Ya, bahasanya Pin, pikiran kamu itu tidak sesempit pemikiran kemarin. Luas Pin pengetahuan tuh. Kamu dibawa jalan-jalan sama kakek-kakek itu. Pengetahuan ini luas. Sok kamu tanya kepada burung Raja Wali yang menjelajahi alam semesta ini. Luas. Itu tadinya dari pikiran yang sempit ya, pikiran yang sempit menjadi pikiran yang luas, terus jalan-jalan. Nah, setelah jalan-jalan ya, pikiran kamu menjadi luas ya, kamu dinasehatin, artinya jadilah kamu seperti air. Tadi tuh ya, jadi seperti air itu maksudnya jadilah kamu orang yang sejuk, lembut ya, yang mengalir dari pengetahuan atas ya, pengetahuan yang sangat tinggi ngalir ke bawah. Air itu ya ketika mengalir pasti akan menuju tempat yang lebih rendah. Ketika kamu mampu merendahkan hati kamu di hadapan Allah dan di hadapan manusia, klik ya, berarti dalam hati kamu itu sudah tumbuh bunga cinta. Masuk nggak? Nah, itu perjalanan ya yang oleh Allah diperlihatkannya dengan peristiwa. Peristiwanya seperti tadi peristiwanya, akan tetapi ketika dibaca makosidnya ke sana gitu. Paham nggak? Nah, udah berarti kamu dari sekarang bertahan untuk bisa menjadi air, menyuburkan ya semua tempat yang kamu lewati, menumbuhkan bunga-bunga cinta dalam diri. Ketika dalam diri kita ini sudah tumbuh bunga-bunga cinta ilahi, maka nanti dari dalam ini akan kita implementasikan di luar. Sedikit saja perubahan di dalam ini ya, perubahan cinta di dalam ini sedikit saja membesar, itu nanti akan membuat perubahan besar di luar. Oke, berarti nasihat untuk kamu hari ini, terus pertahankan bunga-bunga cinta yang ada dalam hati kamu ya, untuk mencintai
semua makhluk. Manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, ya, dan semua, ke udaranya, ke airnya, semua kita cintai. Itu ke ini nggak, kebaca nggak gitu? Iya, masuk. Iya. Paham. Oke ya, oke. Itu untuk Gopin, pembelajarannya segitu ya, maksudnya kamu bertahan di wilayah bunga-bunga cinta. Oke. Untuk yang kedua, Kang Samsu. Itu namanya Pin, cara membaca dengan peristiwa. Ketika peristiwa dibaca, ada kalimat-kalimat yang tersembunyi di sana, gitu. Nah, nanti kamu tuh di setiap apa aja, Pin ya, nanti kamu kembangkan sendiri aja. Oh ini gitu. Untuk Kang Samsu, silahkan Kang Samsu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam session Zikir Napas tadi, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan zikir napas di Holwat yang ke-14 hari ini. Alhamdulillah 14 purnama. Nah, dalam zikir napas tadi, pas mulai zikir napas, saya dipertemukan sosok semacam lutung kasarung, Guru. Oke. Hanoman. Iya. Lutung kasarung. Dia tinggi besar, hitam. Dia sedikit memberi nasihat, Guru, yang bagi saya luar biasa. Nasihatnya kurang lebih seperti ini, Guru. Iya. Ketika kamu berjalan di tempat yang gelap, iya, jangan heran kaki kamu sering tersandung, kena batu, iya, bahkan sampai jatuh, sampai kaki berdarah-darah. Teruslah melangkah. Dan kamu lihatlah rembulan di malam ini yang begitu terang. Dan sebelum rembulan terang benderang sampai sekarang, dan lihatlah sebelumnya rembulan tidak pernah menampakkan diri, karena rembulan tahu kapan ia bisa memberikan cahayanya. Oke. Dan lihatlah rembulan dengan begitu sabarnya, dia berada di tempatnya sampai saat waktunya rembulan itu bercahaya. Maka dari itu teruslah kamu melangkah. Iya. Dan malam demi malam rembulan pun menampakkan cahayanya. Nah, kemudian lutung kasarung itu dari depan pindah ke belakang, Guru. Iya. Memegang kepala saya. Kemudian dia berkata lagi. Iya. Nah, memang setelah beliau memegang kepala, perasaan sejuk, Guru. Iya. Sejuk. Nah, dari situ beliau berkata lagi, Guru, apakah kau merasakan yang kau rasakan? Iya. Apa yang kau rasakan? Saya merasakan kesejukan. Oke. Nah, apa yang kau dapat dari kesejukan? Ternyata dari kesejukan ini kau dapatkan dari angin. Maka dari itu kamu lihatlah angin. Iya. Dia bisa memberikan kesejukan kepada seluruh makhluk. Bahkan angin bisa menembus lorong-lorong sekecil apapun. Angin bisa masuk melalui celah-celah apapun. Maka dari itu belajarlah kepada angin. Walaupun dia masuk lewat lorong-lorong kecil, dengan sabarnya dia memberikan cahaya, memberikan kesejukan. Dan angin tidak pernah berbohong. Angin selalu jujur, dan angin selalu pada posisinya, yaitu memberi kesejukan. Iya. Nah, setelah itu saya dibawa, Guru, dibawa angin, dibawa jalan-jalan, Guru. Iya. Dibawa jalan-jalan, bahkan
serasa di atas awan, Guru. Iya. Di atas awan, melayang-layang, Guru, terbawa angin terus sampai akhir dari zikir nafas, Guru. Sampai selesai. Sampai selesai. Iya. Cuman itu yang saya dapatkan dari sensasi zikir nafas malam ini, Guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kamu berjalan di tempat yang gelap, ya, berjalan di tempat yang gelap, resikonya berjalan di tempat yang gelap, ya, itu di perjalanan kita itu bisa aja kita nginjak beling, nginjak paku, ya. Terus banyak perjalanan-perjalanan yang berbahaya, ya, itu di kegelapan. Nah, walaupun cahaya itu sendiri, ya, itu datangnya dari kegelapan. Tanpa gelap, ya tidak akan cahaya, tidak akan ada cahaya. Cahaya itu datangnya dari Gelap. dari kegelapan. Dah seperti itu. Tadi terus dari kegelapan ke apa tuh, Su? Tadi tuh, Su? Lupa. Ke rembulan, Guru. Oh, ke rembulan, iya. Rembulan yang malam ini begitu terang. Iya, benderang, Guru. oke, ya. Dari kegelapan langsung ke rembulan, ya. Iya. Saya diberikan penampakan rembulan yang terang benderang, Guru. Ya, nanti begini, ya. Rembulan itu dalam spiritual itu sebagai simbol dari Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nah, berarti tadi ketika dalam kegelapan, ya, ini Nur Muhammadnya belum muncul gitu. Artinya Nur Muhammadnya belum muncul itu karena apa? Perilaku-perilaku yang menyenangkan Tuhannya itu kosong, tidak ada. Yang ada hanya menyenangkan dirinya sendiri saja, ya. Dengan memupuk ego, ya, keakuan, merasa mulia, merasa paling dihormati, merasa paling berilmu, ya. Nah, itu sebelum munculnya Nur Muhammad, sebelum ada sepelik cahaya di dalam hati. Makanya hidup dalam kegelapan itu lelah. Sudah, ya. Nah, dari kegelapan, ya, masuk ketika dalam hati kita sudah ada sepelik, ya, Nur Muhammad, ya, baru tuh, ya, kegelapan ketika kamu sudah menjadi cahaya, sudah menjadi cahaya rembulan, ya. Rembulan itu, Kang Samsu, beliau tetap bercahaya. Tetap bercahaya. Walaupun di bawahnya ada kabut-kabut hitam yang gelap, ya. Rembulan ini nggak pernah marah ke kabut itu. Artinya, ya, dia tetap bercahaya. Ketika Nur Muhammad sudah muncul di dalam hati, ya, kegelapan, ya sudah diabaikan saja walaupun lewat tanpa menghakimi. Rembulan tetap bercahaya, ya, walaupun di bawahnya awan hitam, ya, yang panjang berjalan di bawahnya. Akan tetapi rembulan ini nggak pernah memarahi kepada kabut hitam. Nah, nanti dia muncul rembulan ini, ya, ketika kabut hitam ini sudah Lewat. berlalu dan di bawahnya ada awan-awan yang putih. Nah, ketika ada awan putih, baru rembulan ini bercahaya, memancarkan cahayanya, tapi tetap dengan tanpa menyalahkan kabut hitam yang Menutupi. panjang lewat menutupinya tadi. Nah, ketika hati kita bersih, ya,
Itu juga sama, ketika hati kita bersih ya, maka nur ilahi itu akan memancar. Akan tetapi rembulan itu akan tetap memancarkan cahayanya, nggak ada urusan yang di bawahnya mau gelap atau mau putih, bulan tetap bercahaya. Cahaya putih lewat, nggak nangis. Cahaya hitam, maksudnya kabut hitam lewat, nggak nangis. Ya, kabut putih lewat juga nggak seneng. Biasa bulan ini tetap bercahaya. Nah, orang yang di dalam hatinya ada Nur Muhammad, ya, siapa mereka? Orang yang ketika yang dia dapatkan tidak disenangi, ya dia terima karena meyakini ini datang dari Tuhannya. Yang dia senangi, umpamanya datang, ya dia juga terima. Jadi tidak ada urusan dengan yang tidak disenangi dan tidak ada urusan dengan apa yang disenangi. Nurnya tetap terpancar, begitu. Artinya di situ ada pembelajaran, belajarlah seperti cahaya rembulan yang tidak pernah menghakimi, ya, kabut hitam atau kabut putih yang di bawahnya berlalu. Oke, begitu. Terus setelah itu, ke angin itu ya. Oke, terus ke angin, coba di ini dulu sebentar. Kamu lihatlah angin, kamu merasakan kesejukan angin. Nah, seperti itulah angin. Nah, oke, begini. Kesejukan itu datang dari udara, ya. Dan tadi di kalimat-kalimat kamu tadi bahwa angin itu bisa masuk ke ruang yang kecil sekalipun, menyelinap masuk tanpa lelah, tetap memberikan kesejukan kemanapun, ya. Nah, artinya di situ, ya, perilaku kitanya tuh, Kang Samsu, ya, walaupun angin sendiri itu ada nilai positif, ada nilai negatif. Ketika anginnya itu datang spoi, kitanya sejuk. Tapi ketika anginnya besar jadi malapetaka enggak? Jadi musibah. Nah, ada plus minus juga di situ. Nah, belajar dari angin itu, ya, belajar dari udara itu, ya, bagaimana caranya, ya, kita bisa menjaga kesejukan hati kita. Terus dalam kesejukan, ya, artinya sejuk itu, ya, tentunya didapatkan dari perilaku kebaikan secara zahir. Setelah melakukan kebaikan secara zahir, masuk ke dalam diri menjadi kesejukan. Nah, ketika kita sudah sejuk, ya, nanti baru kita bisa berbagi kesejukan dengan orang lain. Orang yang gerah dalam menjalani kehidupan, yang gersang, ya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkadang menyiksa, ya, pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, datang, hadir seperti udara memberikan kesejukan. Seperti itu. Dah, untuk yang ini Gus Zaki menganik dulu. Untuk yang ketiga Gus Zaki, Gus, silahkan. Nah, Gus. Gus Zaki diurai, Gus, dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi guru waktu Zikir nafas. pas itu masuk ke alam bawah sadar tuh, pertama tuh saya bertemu dengan Krishna, guru. Dewa Krishna. Oke. Terus Dia berkata, kata beliau, baru beberapa kalimat ya, Iya. dia berkata tuh cuma beberapa kalimat. Manusia diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Kesempurnaannya
itu memiliki fungsinya masing-masing. Iya. Ketika Manusia mata diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan dan kesempurnaannya itu memiliki fungsi fungsinya masing-masing. Iya benar. ketika mata memandang, tak pas ketika mata memandang tuh guru, tiba-tiba yang ngaji tadi sore tuh Iya. itu muncul, jadi ikrisnya hilang. Itu yang ngaji yang apa, Yang kedua. yang satu, kedua, yang ketiga iya. dia muncul. Iya. Nggak tahu itu Krishna belum selesai, Iya, ya nggak apa-apa. itu muncul. Iya kan karena energi itu kan berebut cahaya tuh. Terus, Pelajaran ketiga, ya, dia berkata, ketika sudah lembut maka diamlah, ya, karena ketika diam ribuan bahkan jutaan informasi akan menghampirimu. itu yang ketiganya. Diamlah, Iya. karena dengan diam ribuan bahkan jutaan informasi akan menghampirimu. Iya, ya itu yang ketiganya. Udah gitu aja guru. Itu sampai selesai. Iya. Iya, iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kalimatnya Dewa Krishna saja dulu. Manusia diciptakan dengan sempurna, akan tetapi kesempurnaan itu memiliki fungsinya masing-masing. Ya. Jadi kesempurnaan itu sebenarnya mah kesempurnaan manusia itu, Gopin, sebenarnya mah ya masuk ke wilayah spesialis. Jadi kalau pekerjaan tuh kamu spesialisnya apa gitu. Jadi kesempurnaan itu masuknya ke wilayah spesialis, Gus. Nah, spesialis ini ya diumpamakan seperti biji-bijian lah, Gus. Kalau yang kita tanam itu biji semangka, ya, nanti dia akan tumbuh berkembang yang menjadi semangka. Nah, umpamanya kamu sempurnanya secara ini di kedokteran, spesialis mata, umpama, ya kamu kembangkan spesialis mata itu, cari ilmunya lebih dalam. Ketika kamu tahu cara kerja saraf mata itu, nah kamu kembangkan. Nanti orang yang katarak, yang ini gitu kan, dibantu dengan pengetahuan kamu. Nah, kesempurnaan itu ke sana, ke spesialis. Dan setiap manusia ya, itu kita sebenarnya punya spesialis masing-masing. Beda-beda. Seperti juga biji-bijian yang ditanam. Ada biji semangka, ada biji melon, ada biji mame sapote, Black sapot. ada black sapot. Tuh. Nanti ya yang membedakan kesempurnaan itu ya Gus ya, kesempurnaannya ya cara kerjanya aja Gus. Artinya cara kerjanya. Kalau tadi di spesialis mata, kamu banyak menemukan ilmu di sana, banyak ribuan orang yang kena katarak ya, umpamanya kamu obatin bisa sembuh ya. Nah itu kemanfaatannya seperti itu. Nah, kadarnya ya berbeda-beda. Ya artinya berbeda-beda tuh. Ada yang menolong orangnya banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang. Nah, itu kadar, namanya kadar kesempurnaannya hitungannya seperti itu. Dan berbeda-beda. Nah, makanya ya kesempurnaan manusia, umpamanya ya, kesempurnaan manusia, karena manusia juga bisa abadi secara manusia ketika kebaikannya banyak dikenal oleh orang lain. Seperti orang-orang soleh, ada Syekh Syarif Hidayatullah ya, ada orang-orang, dia abadi karena dulu ya kebaikannya sangat banyak sekali sehingga dikenang sepanjang masa gitu.
itu kesempurnaan, ya kesempurnaan secara manusia. Kalau kesempurnaan secara manusia itu ya hanya apa ya, maksudnya ya hanya sekedar bayang-bayang lah gitu aja. Itu juga bukan dia sebenarnya yang menjalaninya gitu. Nah, terus udah keputus ya, itu tuh Gus, udah keputus, terus masuk kajian yang ketiga. Ya, ketika kelembutan sudah masuk dalam dirimu, maka diamlah. Dalam diam ribuan informasi, maka jutaan akan menghampiri. Nah, udah di situ ketika kelembutan sudah masuk, maka diamlah. Nanti ketika kamu diam, ribuan, jutaan, ratusan, bahkan ratusan informasi akan masuk. Ya artinya di situ ketika kalimat diam itu kan diam itu bukan tidak ada gerak, bukan tidak ada dialog. Ketika kita diam itu bukan tanpa gerak, dan diam juga bukan tanpa dialog. Ketika kamu diam, ya, maka segala informasi akan datang menghampiri kamu, memberikan informasinya. Artinya ketika kamu diam, ya, nanti gelombang-gelombang vibrasi-vibrasi yang tinggi itu memberi informasi. Semakin banyak informasi yang diberi kepada orang yang diam tadi, maka nanti dia akan semakin diam. Semakin masuk lagi, semakin diam lagi, semakin masuk lagi, dan semakin diam lagi. Dan terus semakin diam, semakin nyaman, semakin nyaman, semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Dan nanti dari orang yang sudah banyak diam ini banyak kemanfaatan. Untuk siapa? Ya untuk orang-orang di sekitarnya. Ya. Karena di dalam diam, ya, itu sebenarnya banyak ilmu pengetahuan yang telah diberikan gitu. Jadi di dalam diam itu Gus, ya, di kalimat diam itu ya terus kita banyak hening, ya, banyak meditasi, banyak dzikir nafas. Terus diam tuh wilayah hening, dan nanti informasi-informasi akan terus menghampiri kamu gitu maksudnya Mbak Astagfirullah. Gitu maksudnya Mbak. Dah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.